penghasilan bulanan kita. Begitu. Jadi sayang banget kalau kita lewatkan. Setuju itu aneh Habib, setuju. Nah ini kayaknya Habib harus jelasin ini, harus jelasin bahwa tidak sedikit dari kita mengatakan pasar modal itu judi, spekulasi. Nah ini nih Habib, kayaknya harus kita jelaskan. Kita harus bisa bedakan kan mana itu syirkah, mana itu maisir. Nah ini kayaknya menarik nih Habib. Mungkin Habib bisa menjelaskan nih kepada kita semua nih supaya kita tambah mantap. Gambling ya, kalau kita ngomongin masalah kalau ngomongin masalah gambling ya, ingat ya, gambling itu kan zero sum game ya. Artinya ada salah satu orang yang kemudian menjadi yang dirugikan gitu loh. Nah, betul. kita lihat dulu sekarang di sini, apakah kemudian kita dirugikan atau tidak gitu loh, secara umum lah. Makanya ketika, sorry kalau saya singgung tentang cryptocurrency, itu pasti ada yang dirugikan. Tiba-tiba ada yang, misalnya nih, saya kasih contoh yang memang tidak bisa, tidak bisa saya jelaskan lebih detail karena memang waktunya juga akan sangat limit sekali ya. Kan tapi kalau misalnya kita lihat kripto itu, saya melihat tren kripto. Seminggu mungkin tanggal 8 ya, di bawah tanggal 10 April lah. Tanggal 10 April sampai tanggal 15 April itu kripto mengalami kenaikan, terutama cryptocurrency yang di Bitcoin. Tiba-tiba turun drastis. Drastisnya memang masih menguntungkan, tapi kalau saya lihat di situ ada yang namanya zero sum game, artinya tiba-tiba orang merasa dirugikan di situ. Lah kalau saham pasar modal secara umum dan secara syariah di saat yang bersamaan, ini tidak ada yang namanya zero sum game. Ya, tidak ada game of change di sini, tidak ada kemudian kita salah satu itu dirugikan, kecuali kalau emang itu Ponzi ya, kalau Ponzi atau money game. Nah, itu lain lagi karena memang dia mengambil atau memberikan keuntungan dari the next victim dalam tanda petik, the next korban selanjutnya diambil, modalnya kemudian diberikan kepada si pemodal awal dan lain sebagainya. Nah, kalau pasar modal di sini sistemnya mudharabah ya, atau musyarakah. Ya. Kita memberikan uang kepada mereka atau memberikan sejumlah dana untuk membeli sejumlah porsi kepemilikan. Nanti itu dilihat ya gimana kinerjanya mereka, dan ini ada barangnya ya. Asetnya tuh ada. Ya, asetnya itu ada. Kalau gambling kan tidak terlihat bahwasannya ada pekerjaan yang berjalan situ ya. Tiba-tiba orang dapetin uang 100 juta, 200 juta tanpa keringat yang keluar. Jadi seolah-olah itu hanya permainan uang saja. Ya, atau itu memang hanya permainan uang saja. Tapi kalau modal kemudian kita setorkan, mereka akan menggunakan uang tersebut untuk untuk kebaikan dari perusahaan tersebut yang nantinya bisa dibagi kembali oleh kita. Makanya ada namanya bagi hasil atau dividen nantinya gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi tidak gambling gitu loh. Karena pertama ada asetnya, akadnya jelas. Ya, kemudian ada yang namanya untung dan juga rugi. Ya dalam usaha ya nggak ada orang tuh untung mulu. Nggak juga orang rugi terus, nggak ada. Jadi kalau dia kinerjanya bagus, lama-kelamaan usaha tersebut akan bagus. Kalau kinerjanya jelek ya otomatis perusahaan tersebut lama-kelamaan akan kinerjanya pun menurun, yang menghasilkan kepada hal-hal yang kita tahu bahwasannya ya itu rugi gitu. Jadi pasar modal tuh non zero game lah, non zero sum game ya. Jadi seperti yang dibilang sama ulama kita itu al-ghunmu bil gurmi gitu ya, Habib ya. Bersama keuntungan ada risiko gitu ya. Ada risiko. Sama kayak dagang biasa ya berarti ya, Habib ya. Iya, makanya ada untung kalau ada untung dibagi, ada rugi pun juga dibagi. Jadi bukan cuma untung saja, tapi rugi pun harus dibagi.